Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Geminastiti Syakir sebagai dosen kewirausahaan kami dan teman-temanku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, karunia dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam rangka untuk mempresentasikan hasil rancangan usaha kita. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Nurul Anugrah, Rahmita Irsyani, Rifka Alwasi, Risti Suci Ramadayanti, dan saya sendiri, Fariska Utari Tuharea, akan mempresentasikan hasil rancangan usaha kami dengan judul Minyak Kayu Putih Tema Cap Remaja Jompo. Untuk itu, mari langsung saja kita saksikan bersama-sama presentasi pertama tentang pendahuluan dan ringkasan produk yang akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Saudari Rifka Alwasi. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada slide ini saya akan menjelaskan hal yang melatar belakangi sehingga terciptanya produk yang akan kami pasarkan. Bisnis obat herbal merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Hal ini disebabkan peluang bisnis pada sektor obat herbal yang sangat menjanjikan di Indonesia. Maka dari itu, dengan adanya peluang yang sangat menjanjikan ini, maka terpilihlah oleh kami untuk membuat usaha minyak kayu putih tetesan pertama Cap Remaja Jompo. Next slide, please. Baiklah, pada slide ini berikut yang akan kami pasarkan yaitu minyak kayu putih tetesan pertama dengan merek Cap Remaja Jompo. Berdasarkan pengalaman pribadi dari setiap anggota kelompok kami yang mulai merasakan gejala jompo, padahal nyatanya kami belum masuk pada fase jompo, sehingga terciptalah merek Cap Remaja Jompo. Tak menutup kemungkinan gejala-gejala ini mungkin dirasakan oleh teman-teman kita di kelas D. Maka dari itu, solusi yang akan kami berikan yaitu minyak kayu putih Cap Remaja Jompo. Kemudian sumber produk atau bahan dari produk kami yaitu minyak kayu putih dan tidak memiliki bahan campuran lainnya. Terima kasih. Slide selanjutnya, back to the moderator. Terima kasih Saudari Rifka Alwasi atas penjelasan singkatnya mengenai pendahuluan dan ringkasan produk. Selanjutnya materi tentang cara pembuatan minyak kayu putih itu sendiri akan saya paparkan. Tetapi sebelum itu mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Oke,
Video tadi merupakan video cara untuk pembuatan minyak kayu putih itu sendiri. Jadi untuk proses pembuatannya itu pertama-tama yang dibutuhkan yang pastinya adalah daun minyak kayu putih. Jadi daun tersebut itu didapatkan dari pohon-pohon minyak kayu putih yang tersebar secara luas di Pulau Buru di kaki Gunung Tatanggo. Bahkan ada juga daun pohon minyak kayu putih yang berada di bukit Gunung Tatanggo. Dari daun minyak kayu putih tersebut dipanen oleh para petani minyak kayu putih, kemudian dikumpulkan dari setelah dikumpulkan daun minyak kayu putih tersebut akan dimasak di ketel. Jadi untuk satu ketel itu dia bisa menampung kurang lebih 6 karung minyak kayu putih. Untuk seharinya itu proses penyulingannya itu bisa 2 kali. Jadi untuk 2 kali proses penyulingan itu menghasilkan 3 botol minyak kayu putih. Nah, proses penyulingannya itu bagaimana? Jadi daun minyak kayu putih tersebut dimasukkan ke dalam ketel, kemudian ditambahkan air sesuai dengan banyaknya daun minyak kayu putih tersebut. Kemudian ketel tersebut atau tempat masak tersebut ditutup atasnya sehingga ketika nanti dalam proses penyulingannya uap-uapnya itu tidak keluar. Kenapa? Karena cikal bakal dari minyak kayu putih itu sendiri dihasilkan dari uap tersebut. Nah, dari proses penyulingan atau pembuatan minyak kayu putih tersebut, dia menggunakan kayu untuk pengapian. Jadi selama proses pembuatan atau penyulingan minyak kayu putih yang dilangsungkan selama 6 jam tersebut, api harus tetap dijaga agar tidak mati. Nah, hasil dari penguapan tersebut akan dikeluarkan melalui pipa kecil yang berada di sebelah bawah dari ketel tersebut. Jadi pipa itu dia mengeluarkan uap yang berupa air, yang mana air itu merupakan campuran dari minyak kayu putih dan air sendiri. Nah, dari setelah proses penguapan yang keluar melalui pipa tersebut, kemudian ditampung di sebuah wadah seperti jerigen, ditampung dulu di situ, kemudian setelah didiamkan akan terpisah antara minyak kayu putih dan air. Jadi biasanya itu airnya itu di atas, minyak kayu putihnya itu di bawah. Nah, setelah proses penampungan tersebut didiamkan, kemudian air itu dibuang. Nah, minyak kayu putih tersebut kemudian diambil dan ditampung lagi ke dalam botol-botol seperti botol-botol kemasan 1000 ml atau ada juga yang dimasukkan ke dalam botol-botol plastik. Setelah itu baru dikemas kembali untuk disimpan dan selanjutnya untuk dipasarkan. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan mengenai cara pembuatan atau penyulingan minyak kayu putih. Selanjutnya kita berpindah pada materi biaya produksi yang akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Saudari Rahmita Irsani. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi atau biaya penjualan. Biaya produksi dari minyak kayu putih ini berasal dari uang pribadi kami dengan total Rp490.000 untuk semua biaya produk mencakup bahan dan pengiriman. Adapun rincian dari anggaran ada 2, yaitu biaya produk daun minyak kayu putih seharga sebanyak 200 kg seharga 300.000. Kemudian ada botol untuk minyak kayu putih 3 buah ukuran 300 ml seharga 30.000. Selanjutnya adalah stiker produk sebanyak 2 lembar seharga 30.000. Untuk biaya pengirimannya sendiri untuk minyak kayu putih kita menggunakan jasa pengiriman JNE seharga Rp65.000. Kemudian untuk pengiriman botol minyak, kita menggunakan jasa pengiriman JNE juga seharga Rp65.000. Harga untuk produk yang akan kami pasarkan sesuai dengan ukuran sedang yaitu 300 ml seharga Rp75.000. And ini contoh kemasannya yang tersedia ukuran 300 ml. I think enough. I give back to moderator. Thank you.
Terima kasih atas pemaparan singkatnya mengenai biaya produksi dan biaya penjualan. Selanjutnya, materi mengenai pemasaran dan analisis SWOT akan disampaikan oleh Saudari Nurul Anugrah. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dan analisis SWOT. Sebelum saya menjelaskan slide ini, alangkah lebih baiknya kita lebih dulu mengetahui apa itu analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu adalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang atau usaha atau kesempatan dan maupun ancaman. Analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor dalam merumuskan strategi suatu perusahaan. Oke, lanjut. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pemasaran. Di dalam aspek pemasaran ada 2 poin yang kami fokuskan, yaitu dari aspek atau dari segi pasar. Sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui, sebagai seorang seller, kita tentu saja membutuhkan wadah atau media untuk mempromosikan suatu produk atau barang yang akan kita jual. Untuk produk yang akan kami nanti pasarkan atau kami promosikan, kita lebih menggunakan atau lebih memanfaatkan pada sosial media seperti Instagram, Facebook ataupun Twitter. Terus dari segi sasaran, untuk produk yang akan kami jual nantinya lebih fokus kepada remaja, mahasiswa maupun orang dewasa, karena produk kami ini menggunakan tetesan minyak kayu putih pertama. Terus poin yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai analisis SWOT. Poin pertama yaitu mengenai strengths atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah ketersediaan dari bahan baku yang kami gunakan, yaitu tanaman minyak kayu putih itu sendiri yang mudah ditemukan di Pulau Buru karena di pulau tersebut tanaman ini tumbuh secara liar. Terus poin yang kedua itu adalah mengenai weakness atau kelemahan. Kelemahan yang dimaksud di sini lebih ke bahan baku dari produk yang kami gunakan dan keaslian produk yang seringkali dipalsukan oleh beberapa oknum tertentu. Terus yang ketiga yaitu mengenai opportunity atau peluang atau kesempatan. Peluang yang dimaksud di sini yaitu peluang usaha bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum ataupun mahasiswa yang ingin menjadi reseller dari produk yang kami jual. Terus yang akan kami jual. Terus yang poin terakhir mengenai threat atau ancaman. Ancaman yang dimaksud di sini yaitu munculnya pengusaha yang juga menjual produk yang sama dengan produk yang kami jual. Oke, slide selanjutnya bisa. Oke, terima kasih. Oke, slide selanjutnya ini kita bisa lihat dari slide ini merupakan contoh dari kemasan yang akan kami jual nantinya. Dari gambar pertama ini kita bisa melihat contoh stiker yang telah kami rancang. Terus gambar kedua yaitu contoh botol yang kami gunakan. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Risti. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan mengenai pemasaran dan analisis SWOT. Selanjutnya kita berpindah pada manfaat yang akan disampaikan oleh Saudari Risti Suci. Kepada Saudari dipersilahkan. Okay, thank you. So I will explain about manfaat dari minyak kayu putih. Jadi ada berbagai macam manfaat dari minyak kayu putih, yaitu bisa meringankan hidung tersumbat, membantu meredakan sakit kepala, and then meredakan nyeri sendi, dan bisa juga mencegah COVID-19. Dan minyak kayu putih ini juga bisa menghangatkan badan dan bisa meredakan jerawat. And then daun kayu putih ini mengandung senyawa kimia, yaitu sineol. Sineol ini yang memberikan sensasi hangat ketika dioleskan pada kulit. Nah, sensasi hangat ini yang sering digunakan
untuk meredakan dan meringankan sejumlah gejala kesehatan yang sudah saya paparkan sebelumnya. So that's all about manfaat dari minyak kayu putih. So I give back to moderator. Terima kasih Saudari Risti atas penjelasannya. Jadi sudah berakhir presentasi dari kelompok kami tentang minyak kayu putih tema Cap Remaja Jompo. Terima kasih atas penjelasan-penjelasan singkatnya dari masing-masing pemateri. Kesimpulan dari produk kami ini ialah produk minyak kayu putih ini atau produk minyak kayu putih tema ini tetesan pertama kami namai Cap Remaja Jompo karena beberapa alasan yang sudah dipaparkan oleh pemateri pertama yang mana sesuai dengan kasus yang dialami oleh kelompok kami sendiri, banyak dari kami yang merasakan gejala-gejala jompo dan mungkin juga dari teman-teman dari dalam kelas kami. Untuk nama produknya minyak kayu putih tema Cap Remaja Jompo dengan konsep usaha yaitu usaha obat-obatan herbal dengan sumber bahan pokoknya itu daun minyak kayu putih yang tersebar luas di Pulau Buru, yang mana dalam proses pembuatannya itu masih terbilang secara tradisional karena masih menggunakan ketel dan juga proses pengapiannya itu masih menggunakan bahan bakar yang berasal dari kayu. Untuk biaya produksinya sendiri itu totalnya Rp490.000 dan untuk biaya penjualannya itu Rp75.000. Sedangkan untuk pemasaran dan analisis SWOT itu pemasarannya itu akan kami lakukan melalui outlet sosial media dan website, sedangkan sasarannya itu akan dilakukan pada remaja, mahasiswa dan dewasa. Kekuatan dari produk ini sendiri itu karena banyak sekali bahan baku yang dapat diperoleh di Pulau Buru, yaitu daun minyak kayu putih itu sendiri. Sedangkan kelemahannya itu bahan baku itu dapat dipalsukan oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi ada juga opportunity yang dapat dihasilkan dari produk kami ini, yaitu dia membuka peluang bagi masyarakat desa sekitar dan juga bagi mahasiswa yang mungkin ingin menambah penghasilan melalui proses penjualan ulang atau menjadi seorang reseller. Nah, ancamannya apa? Ancaman yang muncul dari usaha kami ini, banyak pengusaha-pengusaha di luar sana yang juga menjual produk yang sama. Kemudian manfaat dari produk kami ini bisa membantu meredakan sakit kepala, meredakan pernapasan dan mengatasi pilek, kemudian meredakan nyeri, mencegah COVID, menghangatkan badan, dan juga meringankan hidung tersumbat. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.